Anggota Komisi IX sambut ide pendanaan makan bergizi gratis pakai zakat, kenapa tidak? Kurang anggaran, makan bergizi gratis diminta patungan. Jadi gini, Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin ngusulin kalau pembiayaan makan siang gratis bisa berasal dari zakat. Tujuannya sih buat ngebantu kekurangan anggaran sama ngajak masyarakat terlibat dalam program pemerintah, biar nggak kerja sendiri katanya. Gak cuma itu aja, beliau juga bilang kalau negara-negara lain mau bantu. Salah satunya Jepang yang udah support program ini. Gayung bersambut, rupanya PBNU sependapat sama Pak Sultan nih. Kalau kata ketua umumnya Yahya Khalil Stakuf, makan bergizi gratis bisa dibantu pakai dana infak dan sedekah. Gus Yahya juga nambahin kalau NU lagi ngembangin program pemanfaatan dana infak dan sedekah buat ningkatin gizi makanan siswa. Wadidaw, kalau makannya iuran dari warga, namanya bukan makan bergizi gratis dong. Gak heran kalau banyak netizen ngomel-ngomel. Gimana enggak, kita udah dibebanin sama pajak, terus sekarang uang zakat mau diembat pula. Mending pakai usulan netizen ini aja. Gimana kalau buat nutupin anggaran makan gratis, dananya diambil dari gaji para pejabat aja, ketimbang nekan rakyat terus-menerus. Pembiayaan makan bergizi gratis yang diprakarsai oleh Prabowo, ya, ini tidak tepat jika menggunakan dana zakat. Kenapa? Karena dana zakat itu ada peruntukannya, sudah ditentukan oleh syariat gitu. Zakat untuk apa dan siapa saja yang berhak menerima zakat itu sudah diatur di dalam syariat, di dalam hukum Islam. Jadi kalau umpamanya kita menggunakan dana zakat sesuai kehendak kita tanpa melihat kaidah-kaidah syariat, ini jelas bertentangan dengan syariat dan ini tidak boleh dilakukan kecuali dana-dana sedekah atau dana-dana lainnya selain zakat. Jadi menurut saya proyek makan bergizi gratis atau MBG yang dicanangkan oleh Presiden ini lebih tepatnya ya dibiayai oleh APBN atau bisa juga dibantu oleh APBD jika APBN tidak mampu mengcover secara keseluruhan. Karena ya ini kan program pemerintah, ya harus didanai oleh APBN bukan oleh dana umat. Itu APBN pun sebenarnya dari pajak rakyat juga. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besar ini juga kita mau melibatkan dari sana. Itu salah satu contoh. Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong, kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi. Nah, ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut ya support kita. Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal, bukan hanya dari anggaran APBN yang ada, karena pasti sangat terbatas pasti. Nah, kalau kita melihat hukum syariat, seenggaknya ada 8 kelompok atau 8 golongan yang menjadi penerima zakat. Yang pertama fakir. Kalau orang fakir itu mereka yang memang dia tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya, bahkan makan minum pun dia harus dibantu, itu fakir. Kalau miskin, dia tuh punya pemasukan tapi dia masih kekurangan. Jadi ada fakir, ada miskin. Kemudian ada amil. Amil itu mereka yang mengurus penerimaan dan penyaluran zakat kepada masyarakat. Ada juga mu'alaf, tentunya mereka yang baru masuk Islam. Kemudian riqab, hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri. Dan ada juga gorimin yang mereka terjerat utang dan tidak mampu membayarnya. Kemudian fisabilillah atau mereka yang berjuang di jalan Allah. Dan juga kemudian ada ibnu sabil atau mereka yang musafir dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Nah, itu adalah beberapa golongan yang berhak mendapatkan zakat. Ya kalau orang ngomong kan
boleh aja namanya demokrasi. Tapi yang jelas anggarannya 7/1 triliun. 7/1 triliun itu nanti akan dapat manfaat 17 juta yang bertahan sampai April, sampai Juni, nah September sampai Desember ya, itu bertahap sekaligus 17 juta kan. Nah pertanyaannya ya, para warga Indonesia khususnya anak didik dari mulai PAUD, TK, SD sampai SMA itu termasuk golongan yang mana gitu? Mereka kan nggak hanya fakir miskin, mereka orang kaya, orang siapapun itu semua mendapatkan program makan siang gratis. Jadi ini tidak tepat kalau menggunakan dana zakat. Jadi lebih tepatnya ya silakan gunakan dana APBN atau APBD. Kalau mencanangkan sebuah program harusnya ya sudah siap dong dengan skenario yang ada dengan biaya yang harus dikuatkan yang konon 800 miliar sehari ya. Tentunya sudah siap dengan hal itu. Kalau belum siap ya jangan otak-atik dana zakat, itu dana umat. Makan siang gratis itu sebenarnya tidak terlalu penting. Mendingan anggarannya dipakai untuk pendidikan gratis, internet gratis, belikan buku. Kalau soal makan siang kan orang tua bisa siapkan sesuai selera anak. Itu adalah perkataan orang-orang yang tidak setuju dengan program Presiden Prabowo Subianto. Saya bingung kenapa mereka tidak setuju, padahal itu sangat bagus. Dan saya mau berterima kasih kepada Pak Presiden karena ini adalah hari kedua adik saya dapat makan siang gratis di sekolah dan dia sangat senang. Jadi untuk kalian yang tidak setuju, sabar-sabarlah. Presiden ini tidak selamanya, masing-masing punya program, masing-masing pemimpin presiden pasti punya program. Ini adalah program utama Presiden Prabowo Subianto. Jadi biarkan beliau bekerja dengan hati melayani masyarakat daripada uangnya dikorupsi oleh orang-orang yang rakus di negeri ini. Mendingan dikasih untuk masyarakat biar tepat sasaran, biar kalian bayar pajak, uangnya dikumpul oleh negara kemudian digunakan untuk rakyat sendiri, dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Oke? Jadi terima kasih Pak Prabowo, semangat. Dan saran saya mendingan jangan disalurkan melalui dinas, tapi punya tim sendiri khusus makan siang gratis. Kalau lewat dinas, saya takut karena budaya korupsi di Indonesia ini masih sangat kental. Anggota Komisi X DPR RI, Edi Wuryanto, menyambut baik gagasan pendanaan program makan bergizi gratis atau MBG menggunakan skema zakat. Ketua Kelompok Fraksi Kapoksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu berpandangan, keinginan masyarakat untuk berkontribusi pada peningkatan sumber daya manusia tidak boleh dibatasi. Boleh, why not, kenapa tidak? Kata Edi saat ditemui di Bilangan Melawai, Jakarta Selatan, pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Edi mengatakan, Komisi X akan mendorong skema pendanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah untuk program MBG menggunakan berbagai sumber dana. Beberapa sumber dana yang dimaksud ialah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja negara (APBD), dan dana desa. Bahkan, kata Edi, Komisi X juga menyarankan adanya pendanaan dari badan usaha milik negara (BUMN) melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) masing-masing. Zakat boleh, kata dia. Untuk pertanggungjawaban dana, Edi berujar nantinya Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa mengatur perihal teknisnya. Menurut dia, itu hanya persoalan administrasi. Tetapi niat luhur orang ingin berkontribusi terhadap perbaikan mutu SDM tidak boleh dibatasi, ucapnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai usulan pendanaan program MBG menggunakan skema zakat berpotensi menimbulkan masalah atau perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Seandainya dana zakat yang ada diperuntukkan bagi mendukung program makan siang bergizi anak-anak, maka tentu akan menimbulkan masalah atau perbedaan pendapat, ujar Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas ketika dihubungi pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anwar mengutip surah At-Taubah ayat 60 tentang penerima zakat. Berdasarkan ayat tersebut, zakat hanya diperuntukkan bagi sejumlah orang dengan kriteria tertentu, salah satunya orang-orang miskin.
Menurut dia, bila dana zakat dialokasikan untuk memberi makan siang gratis untuk anak-anak dari keluarga fakir dan miskin, maka hal itu dinilai tidak akan menimbulkan perbedaan pendapat atau ikhtilaf dalam Islam. Namun, kata Anwar, jika makan siang gratis yang didanai oleh zakat diperuntukkan pula bagi anak-anak dari keluarga kaya, maka akan mengundang perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Hal demikian tentu tidak mustahil akan bisa menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, ujar Ketua Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah itu. Sebelumnya, ide pendanaan MBG dengan zakat datang dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD Sultan Najamuddin. Ia mengusulkan pemerintah mencari alternatif pembiayaan program MBG melalui skema zakat, infak, dan sedekah ZIS. Sebab, anggaran dari negara masih belum menutupi total dana yang dibutuhkan untuk program tersebut. Sultan mengatakan, dana ZIS berpotensi memenuhi separuh dari kebutuhan anggaran program MBG. Sehingga dengan keterbatasan anggaran pemerintah untuk pembiayaan program MBG, partisipasi dan dukungan pembiayaan dari masyarakat adalah cara yang perlu dikaji secara serius. Tinggal bagaimana pemerintah mampu menyiapkan skema pengumpulan dana hibah, zakat, infak dan sedekah tersebut dengan manajemen yang akuntabel dan transparan, kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas sebelumnya sempat menyebutkan anggaran program MBG sebesar 71 triliun rupiah yang tersedia saat ini hanya mencukupi hingga Juni tahun 2025. Bahkan, dana tersebut belum mampu mencakup seluruh anak sekolah di Indonesia. Sekarang 71 triliun rupiah cukup sampai bulan Juni. Kalau tahun depan mau semua dari Januari, maka perlu anggaran 420 triliun rupiah, kata Ketua Umum PAN itu pada Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025.